Halo murid-murid, kembali lagi dengan Sir Andi di pelajaran sains kelas 4. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh dari hewan dan tumbuhan di unit 3. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang baru, yaitu topik sumber daya alam atau natural resources di unit 4 ini. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya apa saja, Sir? Contohnya ada tanah, air, bebatuan, dan energi matahari. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui pembagian bahan berdasarkan jenisnya. Nah, bahan itu terbagi menjadi dua, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan alami dan apa yang dimaksud dengan bahan buatan? Bahan alami adalah segala sesuatu yang dapat kita temukan di alam. Contohnya apa saja? Contohnya ada kayu, bulu domba, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan buatan? Nah, bahan buatan itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Nah, biasanya untuk mempermudah kelangsungan hidup manusia. Misalnya apa saja yang disebut bahan buatan? Yang pertama ada plastik. Nah, di mana plastik itu dapat diolah atau diubah bentuknya menjadi berbagai macam bentuk. Seperti tong sampah, ember, kursi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada kaca. Nah, kaca ini dapat diubah bentuknya menjadi gelas, jendela, dan benda-benda lainnya. Nah, contoh yang lain adalah kertas. Nah, setelah kita mempelajari pembagian bahan berdasarkan jenisnya, kita bisa memasuki topik selanjutnya, yaitu pembagian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Di mana yang pertama itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ini artinya sumber daya alam yang akan terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contohnya apa saja? Ada tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, semua contoh-contoh ini tidak akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Ketika tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan ini berkurang, kita dapat memulihkannya kembali dengan waktu yang singkat atau tidak memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan semua bahan alam ini. Nah, untuk pembagian yang kedua ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, bahan tambang, batu bara, gas alam, berbagai jenis batuan dan logam. Nah, kenapa ini disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena jika kita gunakan secara terus-menerus, ini akan habis dan waktu untuk memulihkannya kembali memakan waktu yang sangat-sangat lama. Jadi, jika kita gunakan secara terus-menerus, Sir akan rangkum kembali apa yang kita pelajari di unit 4 hari ini dan apa yang akan kita pelajari juga di pertemuan selanjutnya. Dimulai dari sumber daya alam,
di mana kita mempelajari tadi tentang bahan berdasarkan jenisnya. Yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari topik ini, yaitu ciri bahan alam dan kegunaannya, serta sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, bahan berdasarkan jenisnya tadi sudah saya jelaskan, itu terbagi menjadi dua, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Nah, untuk sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama adalah renewable resources atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua adalah non-renewable resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ciri bahan alam dan kegunaannya, di mana kita akan membahas ciri-ciri bahan alam, pengolahan bahan alam, serta sumber daya alam tanah, batu, dan logam. Nah, untuk topik yang terakhir di unit 4, kita akan mempelajari tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.